Negara kita sangat luas, banyak sekali budaya, seni, kerajinan, dan lain-lain. Kalau kita bicara soal hasil karya kerja dan kerajinan tiap daerah, tentu tidak lepas dari usaha kecil menengah UMKM. Dan teman saya ini, wah ini bisa dibilang latar belakangnya seorang yang sukses membangun banyak usaha, juga penggerak seni, motivator seni, belajar di luar negeri, terus menjadi pengusaha, berkecimpung di dunia seni, dan sekarang menjadi direktur Smesco, sebuah badan usaha milik pemerintah yang membantu UMKM di seluruh Indonesia. Leonard Theo Sabrata. Leo! Susah banget nyari jadwal lo, gila lewat. Lewat sini, wah repot banget. Thank you for coming. Gitu ya. Thank you for having me. Yes. Thank you. Ya, sehat dong. Sehat. Terus, selalu sehat. Sehat ya? Iya, lagi rajin olahraga nih. Oh gitu. Pantesan lo agak sedikit kurusan. Iya, lumayan lah. Udah tua Win. Udah tua. Perjalanan karir yang sangat panjang. Apa yang bisa lo petik dari perjalanan karir lo yang kesana kemari? Jadi sama seperti banyak orang, kayaknya mungkin banyak yang tahu atau nggak tahu. Ya mungkin gue karena gue generasi kejepit ya, gitu kan. X. Jadi kita kejepit di antara boomers dan yang millennials gitu kan. Tapi rada millennialsnya banyak nih. Kelihatan dari baju lo. Ya, kaki lo. Iya kan. Jadi galau-galaunya ada, gitu kan. Dan terutama BM-nya sih, ya BM-nya banyak. So I have many hobbies, gitu. I have many interests di dunia apapun sebetulnya. Tapi mungkin garis benang merah art sama desainnya itu selalu ada gitu kan, tapi di mana eksperimen gitu kan, dan juga gue tuh senang di dalam proses, Win. I'm alive gitu waktu gue di dalam proses gitu. Kalau sedang gue lagi research, gue lagi pengen tahu gitu kan, ada maunya, itu I'm very alive gitu. Tapi kalau nanti udah tercapai, ya udah gitu, dan ya udahnya rada ngeselin juga sih buat orang-orang sekitar gue gitu kan. Jadi kesannya gue bosenan gitu kan. Tapi padahal sebetulnya bukan. Karena I think in life ya lu mesti, you have to have that that hunger gitu kan, yang dimana lu selalu mencari gitu dan nggak pernah puas. Belum selesai lah gitu ya kan. Walaupun ceritanya udah pengen selesai nih, pengen retire gitu kan. Tapi ya everybody around gue juga impossible gitu, orang kayak lo bisa diam, nggak mungkin gitu kan. So and we know that, cuman kan it keeps you humble gitu dalam hidup gitu. Maksudnya lu selalu kayak gue bego nih gitu, gue nggak tahu apa gitu ya kan. And I think that mindset yang udah ngebawa gue sampai titik ini sih sekarang gitu. So I'm always in the learning process aja sih, merasa seperti itu, dan happy to do that gitu. Ketika lo masuk ke dalam tunnel proses, bagaimana ekspektasi lo? Apakah lo termasuk orang yang so-called perfectionist? Nah, ini topik yang menarik banget ya, gitu kan. I love perfection, but I'm not perfectionist. Itu udah pasti gitu. Gue yang kalau misalnya perlu jadi besok, ya jadi besok. Gitu kan. Kalau misalnya deadline cuma 1 minggu, ya ayo gitu kan. Tapi of course dalam perjalanan prosesnya itu ya lu berusaha terbaik dong gitu kan. Tapi ya kalau go time ya udah gitu, maksudnya nggak usah baper, nggak usah merasa kayak ini belum komplit dan akhirnya nggak keluar juga gitu kan. Optimis, realistik. Very pragmatis gitu kan, tapi ya adalah sisi romantisnya juga banyak gitu. Cuman iya, tapi kan romantis itu sama dengan aka melo maksud lo. Iya introvert extrovert gitu kan. Ambivert. Iya, whatever lah gitu ya. Istilah ambigu. Bukan ambigu. Ambivert. Nggak bisa ketebak gitu ya, karena mood gue bisa begitu gitu kan. Ya obviously gue alpha, tapi bisa juga gue enggak gitu. Ya karena gue Leo gitu kan, tapi cancernya banyak nih. And I'm surrounded by cancer, especially my most loved ones ya. My wife itu cancer. Jadi ya gue ngerti lah kayak misalnya karakter orang gitu yang mungkin gila lu udah sejago itu tapi nggak pede gitu kan. Sedangkan mungkin banyak sekali orang yang nggak gimana-gimana tapi pedenya luar biasa gitu kan. So it's a give and take, dan gue senang
di dalam proses itu ya enjoy aja gitu ya. Obviously money is not the number one object, tapi gue juga bukan sosialis gitu kan ya. Gue bisa ya otak kiri otak kanan gue lumayan imbang lah gitu, which is a blessing. Blessing buat gue dalam menjalankan banyak hal sih sebetulnya gitu sih. Oke. Sebelum kita terusin ngobrol yang akan sangat seru, karena setiap ketemu lo ngobrolnya juga seru banget. Ini di tangan gue ada. Udah dicampi-campi belum nih? Udah dong. Pakai bubur merah, bubur putih, mandi kembang nih batu-batunya. Ya? Lo boleh pilih dari sekian banyak pilihan, pilih batu yang mana dan kenapa. Oke. Maksudnya ini gue pick one of those. Sesuai aja ya. Iya, yang paling match sama lo. Yang paling match sama gue. Wah, kalau nggak ada gimana? Katanya nggak perfeksionis. Iya, batu tulisan susah terbalik dibalikin lagi. Iya. Oh, ternyata apa tuh namanya? OCD. Oke. Ini sih. Coba tunjukin. Apa yang? Pleasure. Wah, baru pertama loh. Nih. Yang datang ke sini milih pleasure. Masa? Seriously. Really? Banyak yang harmony, elegan gitu. Why? Why pleasure? Ya, menurut gua ini pleasure itu apa ya? Bisa buat internal, bisa buat eksternal gitu kan. Dan gue sering bilang sama Pak, tolong dibalikin Pak batunya. Oh, udah balikin. Baru gue mau jangan dong. I think pleasure is servitude juga ya, gitu maksudnya. Gue orang yang gue nggak tahu nih dulu gue pernah didiagnosa, katanya I have a hero complexity. Jadi gue tuh pengen nyelamatin or whatever gitu kan. I don't know where it came from, tapi gue enjoy kalau misalnya giving pleasure to others gitu, dalam karya gue gitu ya kan. Dan bagus banget loh itu membuat itu menjadi kalimat lo menjadi tuntas dan spesifik dalam karya. Dalam karya. Kan jualan kita. Ya bener dong gitu kan. Dan I think itu yang selalu orang bilang ya makin ya padi makin nunduk gitu kan, lagi lu mau berguna buat orang sekitar lu. I believe that gitu. Cumannya sebetulnya gue orang malas. Gue orangnya malas gitu. Jadi gue kalau dalam bekerja atau gimana, I rather work smarter than harder gitu kan. Dan gue mikir semikir-mikirnya. Biar lebih efisien. Biar nggak usah ini. Ya of course nggak gaya bos nunjuk-nunjuk aja, enggak gitu. Gue mau turun ke bawah pun nyapu ngepel ya bisa gitu ya kan. Self made dan segala macam ya kan karena itu gitu. Tapi bukan berarti terus kemudian kita nggak nyisain sedikit buat ego kita juga. Nah itu menurut gue penting karena kita harus fulfill our own quota energi juga nggak sih sebelum kita start giving to others itu. People call it ego boost. Yes, I'm a egomaniac in some cases gitu kan, dan itu gue mesti fulfill dulu. Dan gue sering bilang, gue mulai beberapa bisnis atau inisiatif itu sebetulnya buat gue dulu sebelum buat orang lain gitu kan. Ya emang gue suka gitu, emang gue happy di dalam environment itu. Contoh waktu gue diriin industri gitu kan, orang mikirnya wah gila lu noble banget ya, gitu ya, mengajarin semua orang. Gue juga terbantukan dengan situasi itu, dimana gue berada di suatu tempat, gue bisa acak-acakin terus gue tinggal gitu ya kan, gue bisa gue kritik-kritik gue tinggal gitu kan, tidak harus memiliki, tapi bisa berada di dalam proses itu yang menyenangkan gitu kan, menyenangkan for me gitu maksudnya. Nah ini yang kayaknya kadang-kadang orang masih sering nggak bisa membedakan gitu atau misleading gitu ya, bahwa being egois tuh dalam arti positif bisa juga. Iya. Gitu, setuju nggak sih? Setuju dong. Itu. Karena kalau kitanya sendiri belum terpenuhi, bagaimana kita bisa helping others? You're right. Ya tapi bukannya lebay tampil gimana ya. Nah itu there's a difference tuh. Gitu. Mungkin ini salah satu yang mesti di-differentiate gitu sama. Ya lo kan bukan banci tampil. Exactly. You are not at all. You have a purpose gitu kan. You have a purpose gitu, maksudnya tampil itu ada reasonnya gitu kan, dan ada misi di belakangnya gitu kan. Ya there's a message that you want to convey, dan itu penting gitu. Dan beberapa yang gue mentorin lah gitu, gue juga bilang gitu kan. Aduh gue gak mau tampil, gue orang belakang layar aja. Well, you have a big mission, gue bilang gitu. Lu tampil buat misi itu, bukan buat lu, gitu maksudnya. Ini buat
buat yang lain yang ada di dalam ekosistem itu kan, dan it has to succeed gitu. Kalau enggak ya semua misinya gagal, padahal lu udah ngejeblosin orang juga dengan your jargon dan your visi misi segala macam, terus lu nggak bertanggung jawab. Bener nggak sih? Betul. Lu udah nge-influence kan? Lu udah motivate people. Abis itu terus lu tinggal. You've gone, jadi ada yang tadi yang lo omongin, bagaimana kita fulfill ourselves with our needs yang kita mau kerjain karena kita suka. Dan setelah itu kita creating that ecosystem. Kita bantu kiri kanan. Yang pada akhirnya juga ada di dalam proses itu dan kita menikmati juga kan. Dan juga is impacted for others. Bener. Itu penting sekali gitu karena istilahnya dunia ini kan so many people lah ya, terutama kayak di Indonesia gitu ya. I think menjadi inspirasi gitu kan dan menghasilkan proyek yang bisa menjadi aspirasi orang banyak tuh penting gitu kan, supaya ya sebetulnya ya itu juga another way to work smarter juga sih gitu. Kalau dengan strategi menteri gue nih selalu bilang kalau UMKM itu kan 99,5% itu di mikro dan ultra mikro. Duit sebanyak apapun nggak akan bisa membantu dalam arti quote-unquote anggaran besar gitu ya kan. Mana ada uangnya gitu kan. Ya kalaupun ada, ya bayangkan 60 something juta kali 10.000 aja deh, itu udah berapa duit gitu kan. Itu baru touch-nya bagaimana tuh, 10.000 customer acquisition cost ngapain sih gitu ya kan, kalau misalnya bahasa ininya lah ya. Tapi low touch bisa high tech. Nah tapi kita semakin tinggi gitu, semakin levelnya makin tinggi di kecil menengah, itu butuh high touch tapi low tech, one on one Win. Bener nggak sih? Incubation. Pernah nggak menginkubasi orang gitu ya kan? Pernah nggak dicurhatin gitu sampai nangis-nangis gitu kan, atau gimana mengenai bisnis mereka, atau ya it's not always about the business, juga tentang personal mereka, hubungan mereka sosial dan lain sebagainya. Itu kan capek. Connect with others. Bener, itu kan pakai soul gitu ya kan. From heart to heart. Gila, lu heart to heart gimana caranya gitu ya kan. Lu-nya juga drain. Iya, gue pernah menginkubasi punya program gitu kan, 31 orang selama berapa tahun gitu. Guanya capek, jujur aja abis itu capek dan harus break untuk gue fulfill lagi my energy gitu sebelum gue bisa ngasih lagi gitu kan. Capek, tapi dilakukan untuk pembuktian juga gitu. Soalnya waktu itu kan istilahnya banyak kesannya kok kayak ya trading aja, ya udahlah lu bayar gua. For profit. Nggak for profit juga sih, non profit ish, tapi ya ada profitnya lah ya. Lu bayar gua kasih lu skill. Iya, trade off-nya begitu, ya kan. Tapi kan kita juga pengen lihat, ada yang berhasil, ada yang menjadi beacon gitu kan, menjadi aspirasional, dan itu kan perlu lebih dalam lagi gitu kan, perlu deep lagi. Nah Jadi kalau dibilang sebuah proses bisnis atau proses kreativitas yang berjalan dengan bagus end to end dan ada hasil yang menjadi aspirasi orang, menurut pengalaman lo yang banyak, ada nggak sih kayak step 1, 2, 3, 4, 5 or ingredients, secret ingredients? Gak ada sih sebetulnya. There is no secret ingredients atau mungkin secret weapon. Ya apalah kayak step 1, 2, 3 gitu ya. Ya mungkin the most basic aja dulu lah ya. Orang selalu bilang gimana sih caranya kita bisa beda dengan kompetitor kita, gitu. Dan gue selalu bilang, lu jadi diri sendiri aja udah susah. But if you're able to menjadi diri sendiri dan lu istilahnya berani gitu kan, fearless menjadi diri lu sendiri, itu sebetulnya lu udah pasti beda. Dari yang lain. Iya, menonjol gitu. Udah pasti gitu kan. Karena kita nggak dilahirkan tuh sama persis gitu kan, dilahirkan berbeda. Dalam arti yang positif ya. Iya. Ada keunikan, semua orang tuh punya keunikan. Nah, ya walaupun cuma 1%. Whatever, iya kan. Ya, berapa degree separation itu udah cukup gitu kan. Nah, cuman kadang orang memang takut jadi diri sendiri gitu kan, kayak me too dan segala macam. Nah, itu aja. Dan ketika brand lu adalah lu, ya berarti brand lu juga akan punya differentiation dong, gitu kan, the way you do it. Nggak harus selalu branding in your face, maksudnya di front end-nya, tapi di back end-nya customer service-nya bagus, gitu kan. Atau mungkin orangnya diligent. Gue orangnya nggak diligent, gitu kan.
Terus gue nggak suka sales gitu. Gue selalu bilang sama partner gue, urusan jualan jangan gue ya. Bubar semua bubar semua. Soalnya gue nggak suka mohon-mohon. Nggak sabar. Nggak sabar, gue orangnya belagu gitu kan. Mau syukur nggak mau ya udah. Exactly. Ini gue udah bikin barangnya kece gitu, lu nggak mau, bodo amat gitu. Iya kan, kayak bodo amat, gue tinggal gitu kan. Jadi lu yang jualan, jangan gue gitu. Ini dengkul gue rapi. Ya lo nggak di frontline. Ya itu bercandanya ya. Tapi it's true gitu. Gue nggak punya jiwa salesmanship gitu, karena I feel ya semua energi gue udah gue tumpahkan di depan sini gitu ya kan. Of Di course, strategic planning itu. di strategic planningnya, execute-nya juga. bener, Ya. di innovationnya gitu kan, dan mungkin ya di communication-nya gitu kan. Ya udah yang ini orang lain. Artinya kan ketika kita menjadi diri sendiri dan punya courage, keberanian to be different and stands among the crowd. At the end stands among the crowd. Yes. Kan ada batasan yang lo mesti tahu diri lo juga. Gue jago di bagian ini. Banget. Yang lain ya mari kita berkolaborasi gitu kan. Gue selalu bilang tahu diri gitu kan. Orang emang Mas Leo begini-gini. Gue lumayan tahu diri sih sebetulnya gitu kan. Maksudnya kayak gue tahu diri gue sendiri. Gue tuh ini gue suka, ini gue enggak, ini gue mau, ini gue enggak. Iya. Itu tahu diri. Betul. Iya dong. Jangan sampai kayak semua mau. Iya, jadi Nggak jangan tahu diri. FOMO. Iya. Nah, Nggak mau ketinggalan. Itu tuh Tetep. FOMO ini ya pertama YOLO, terus FOMO gitu kan. Terakhir Ya, YOLO. apalagi, ya, lu campurin YOLO plus FOMO, mampus lah gitu kan. Mau ngapain gitu, lu mau, makanya galau gitu, makanya sampai ya super galau udah sampai disrupted. Ya mungkin karena terlalu FOMO dan YOLO gitu ya kan. Jangan gitu juga lah gitu kan. Harus ada balance ya. Tadi kan kita waktu di dalam kan kita bicara ya gitu about sustainability. Ini nggak usah ngomong perusahaan atau nggak usah ngomong business model deh. Personality aja deh. It's not white or black gitu kan. It's a gray thing. Sustainable itu pasti gray. Kalau ini polar. Ini polar putih, ini polar hitam. Ya gue mah grey aja gitu ya. Itu lama nih, gitu. Balance aja, ya nggak harus gimana-gimana. Orang bilang, lu orang baik nggak? Enggak. Gue bukan orang baik. Gue orang yang berusaha menjadi baik. Beda ya? Beda. Bos. Iya Pak, ampun Pak. Kita terusin lagi jangan mana-mana ya. Disebut sebagai Bapak UMKM Indonesia, Leonard Theo Sabrata, Direktur Smesco, Direktur Utama Smesco dilantik 2019. Iya, akhir. Iya. Jadi udah 3 tahun ya? Ya 2 tahun lah. Jalan 3 tahun lah, iya 2 tahun setengah lah. Apa yang membuat lo say yes? Lo bikin banyak banget, Good Step, Bright Spot lah, macam-macam yang udah lo bikin. Ini pertanyaan yang sering banget. 2 tahun terakhir ini lalu ditanyakan orang gitu kan. Jadi gue nggak usah nanya nih. Nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa sih gue. Soalnya gini, mungkin emang aneh banget sih gitu kan. Masalahnya gue bukan cuma hanya misalnya dari private sector, tapi banyak hal yang maksudnya kok lu bisa masuk ke dalam birokrasi gitu. Udah pura-pura bandel pula gitu kan. Ya mungkin sedikit outspoken juga gitu kan. Bukan sedikit. Nggak sedikit. Sorry, coret. Emang outspoken. Iya outspoken. Pas gue di interview gue nggak pakai kaos kaki gitu kan. Kayak terus rambut juga begini, masuk pemerintah lagi. Bandelnya luar biasa gitu ya kan. So, jadi waktu itu gue pengalaman pribadi sih Ben sebetulnya. My mom was sick gitu kan. She had cancer. She passed away 2 years ago gitu. Dan sebelum dia meninggal itu ya gue dilamar lah gitu maksudnya untuk masuk ke pemerintahan ini dan dapat blessing dia. Tapi sebetulnya begini, waktu dia sakit itu gue tuh meluangkan waktu supaya gue punya waktu buat nemenin dia gitu kan sampai 2 minggu gue bisa di Singapura untuk nemenin dia berobat dan lain sebagainya. Dan buat gue itu satu kebebasan gitu kan, satu freedom yang memang didesain. Jadi memang gue decided waktu itu ya berarti about 3 tahun yang lalu mungkin ya atau 4 tahun yang lalu gue mau punya free time dan gue nggak mau answer to anyone gitu kan. Nggak mau reporting. Gue nggak mau apa tuh namanya absensi digital segala gue nggak mau gitu kan. Pokoknya gue mau cabut kapan aja, gue mau ngapain free gitu kan. Tapi bisnis jalan terus. So
karena gue melakukan itu dan akhirnya ya gue punya waktu luang gitu, dimana ya waktu itu bakmi 3 marga gue bikin itu karena alasannya ya tetap gue butuh duit kan ya, ini butuh duit yang asupan cash tiap hari nih gitu, misalnya gimana bikin bisnis gitu kan dan lain sebagainya, gue jadi konsultan gitu, dan sebagainya supaya punya freelance gitu kan. So it was design. Nah, karena itulah jadi akhirnya gue punya waktu. Jadi ketika di Pinang, di Pinang ya. Iya, di Pinang. Di Pinang ini ya gue pikir apa salahnya gitu kan. Karena gue sudah melalui tujuan tetap sama, Win. Jadi selalu tujuan itu in the back of my head itu I know what I want and what I want to do. Exactly. Tapi gue udah pernah lewat jalur independen nih, Indian gitu pernah gitu kan. Through sort of informal education, pakai industri segala macam pernah. Ini satu belum, which is bureaucracy. Dan menurut gua unknown, challenging, and totally different. Yeah, and why not? Why not? Why gitu not? Kan? Why not rise to the occasion? Ya lu digaji juga gitu kan, maksudnya di S3-in sama pemerintah gitu, terima kasih. Karena buat gue ini hanya masa-masa untuk mengkalibrasi, terutama diri gue sendiri, sekali lagi egois gitu ya kan, mengkalibrasi supaya gue bukan yang di luar nanti begini-begini terus. Kok pemerintah nggak bisa sih begini? Kok begini aja nggak bisa sih? Kenapa ini begini gitu? Why all this? Nah, kalau udah masuk, it's a great moment for you. Yes, kalau udah masuk, you know rambu-rambunya kan, and then lu juga kalibrasi, lu juga kalau gue sering bilang sama bini gue kan yang supaya gue nggak marah-marah mulu. So again, it's an opportunity yang emang nggak datang setiap kali, ya so I grab it. Gitu. Kaget nggak apa yang lo lihat dari luar dan ketika lo masuk di dalam? Kaget. Boleh jelasin? Kagetnya apa? I think di pemerintahan itu sebetulnya sistemnya tuh sudah in place, gitu kan. Cuman sistem ini kan sistem check and balances ya, gitu ya. Maksudnya untuk ya namanya juga mengelola negara gitu kan, apalagi APBN, ya, uang rakyat ya sebetulnya ya. Ya tentu harus ada sistem yang check and balances. Nah sebetulnya birokrasi itu dibikin ribet ya mungkin karena itunya ya, perlu menjaga gitu kan. Menjaga. Tapi, nah itulah yang sebetulnya harus dimengerti juga gitu. So the system is there. It's not perfect gitu maksudnya, tapi permasalahannya adalah di Indonesia itu nggak ada sustainability gitu. Jadi sistem pemerintahan kita ini yang ya 5 tahun sekali ganti orang, ganti aturan, ya inilah gitu. Jadi nggak ada perpanjangan gitu ya kan. Sebetulnya kalau ada extension itu aja programnya bisa mature. Jadi kita seakan-akan kayak kok nggak pernah lulus SMP gitu ya kan, kayak ya udah. Nah ini there's a problem, bukannya kita nggak punya orang pinter, nggak punya orang, we have gitu ya, we have a lot gitu kan. Tapi masalahnya itu mindset politik terutama gitu kan, ini belum ke arah sustainability. Nah, itu isunya sih. Apa yang sudah lo lakukan? Sebetulnya bukan apa yang gue bisa lakukan, gue siapa gitu untuk melakukan apa gitu kan. Stimulus? I think mesti ada willingness, mesti amin bersama gitu kan, terutama our leaders gitu kan. Ini kita nggak bicara rejim ya, kita bicara political parties sebetulnya yang berkuasa sebetulnya kan political parties gitu ya kan. Iya mesti ada amin bersama, willingness untuk memang mau membangun negara ini dong gitu ya kan. Ya apalagi gue sekarang mulai melirik gitu kan, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di timur Indonesia. Aduh, itu kan negara serasa tidak hadir di beberapa tempat gitu kan. Nah, terlalu jauh, ketinggalan dan juga sebetulnya mungkin ya I'm sorry this is not gonna be politically correct. Cuman ya mungkin karena political parties juga melihatnya ya nggak ada orang, nggak ada votes gitu kan. Why should I invest? Maybe gitu kan. Ya tapi ini apa namanya kan sebuah dilema gitu. Padahal dulu VOC datang ke Indonesia juga. Iya, pergi ke situ. Mulai di situ. Iya kan. Nah, makanya kenapa
Ya di Smesco kita bangun namanya Smesco Hub Timur gitu kan. Oke. Promosi sedikit. Go ahead, please. Itu untuk nge-reach out. Dan bagus-bagus banget barang-barangnya. Bagus banget. Gila. Alamnya bagus, Iya. kebudayaannya masih intact gitu authentic, kan. Everything different. deh, checklist lu semua kena gitu. Shock itu gila Jadi gitu. nggak usah ngelirik keluar dulu gitu. Kita ngelihat inward, tapi ngelihatnya mungkin perspektifnya sedikit berbeda kemana gitu kan. And for me ya mungkin ini tujuan hidup baru lah ya, gitu ya. Oke, why don't I go east gitu atau mungkin dan nggak tahu gimana semesta Akung banyak nih yang going east. Nah, cuman kan perlu dimoderasi dan diorkestrasi nih. Interesting. Ya, why not? Why don't we do that gitu kan? Bantuin pemerintah juga lah gitu kan. Dan hungernya kalau di teman-teman kita yang di sana, waduh itu sih luar biasa gitu. I mean like you talk about spirit gitu, you talk about pride dan segala macam. Ya ini mungkin belum terkontaminasi ya gitu ya karena mereka But soon will be, I soon believe. will be. Nah makanya ini tourism juga berbahaya sebetulnya. Iya, gitu kan. sangat magnet. Gitu. Yes gitu. Jadi ini mesti dijagain juga sih sebetulnya dengan apa ya istilahnya membangun itu kan harus ada arah ya, harus ada peta gitu, peta jalannya. Pembangunan yang seperti apa sih yang diperlukan oleh mereka gitu kan. Iya. Atau mungkin Indonesia Dan ekosistem yang sebetulnya. Nah makanya kenapa kita lagi gearing up buat G20, buat G20 itu sebetulnya karena kita ada satu teman-teman nih tergabung gitu kan dalam satu koalisi, kita menamakan dirinya Koalisi Ekonomi Membumi, Win. Koalisi Ekonomi Membumi. Iya, jadi ini ya oke lah mungkin sedikit wah gimana kedengarannya gitu ya, but actually it's not. Actually kenapa gue support juga karena menurut gue ini adalah salah satu narasi yang bisa datang dari Indonesia, gitu kan. Sebuah upaya menggunakan apa yang masih ada dan kekuatan kita dari sejak dulu, gitu, di natural dan agro kita. Tapi kan kita juga masih ada budaya, masih intact segala macam. Ya, gue membayangkan kayak semacam titik equilibrium, gitu, di mana kesempurnaan itu mungkin di sini, gitu kan. Negara lain mah udah melalui perang, melalui apa genocide gitu kan, famine segala macam, industrial revolution, dia udah di sini. Kita masih ngejar di sini, tapi ngapain kita kejar? Mungkin kita harus berdiam diri, bahkan mungkin a little bit of positive regression gitu misalnya, iya kan? Mempreserve gitu dan lain sebagainya. Iya. Kalau nggak hilang. Ya kalau nggak hilang dan padahal dia juga maunya ke situ. Betul. Terus kita ngapain bego gitu maksudnya? Iya. Buang waktu terus ngelewatin dosa-dosa yang sama gitu. Bener. For what gitu ya kan? Like yang emang lu mau ngelewatin urbanisasi dulu terus akhirnya go green lagi. Ya udah masih green gitu. Maksudnya ya ngapain lu urbanisasi? Nah, yang kayak gini makanya Koalisi Ekonomi Membumi ini usaha lestari gitu kan. Ya ini mungkinlah sesuatu yang bisa kita dorong gitu maksudnya dari Indonesia. And eventually semuanya akan ESG kan, semuanya akan ke arah sana, Sustainable Development Goals gitu, karena buminya udah nggak kuat. Gue juga bukan eco-warrior person gitu, enggak gitu maksudnya. I'm not that kind of person, tapi ini keniscayaan. Ini udah pasti gitu. Jadi sebagai orang logik, ya bukannya karena gue yang wah gitu, no. Ini pasti. This is where Sooner or later. Sekarang juga kita udah ngerasain ya macam-macam. Nih seminggu ini lu mau napas kan di luar di Jakarta gitu ya kan, mati lu langsung gitu. So it's real. Gue akan ngasih lo napas, tapi secara logik waktunya cuma 1 menit. Oke. Ada pertanyaan yang harus lo jawab dengan cepat. Berarti gue minum dulu. 1 menit ya. Siap. Masa pakai mikir ya? Terserah. Oke. Sebutkan satu kejadian yang paling memalukan. Waduh, kebanyakan. Gua apa ya? Ya kayak kemarin, ya mungkin gue lagi senang main tenis, jadi gue gebok bini gue sih dengan bola. Lebih baik lumayan memalukan sih. Lebih baik mendengar atau ngoceh? Mendengar. Keracunan makanan atau mabuk cinta? Waduh, mabuk cinta. Menjadi bodoh atau so pintar? Menjadi bodoh. Lebih baik mana? Menunggu atau ditunggu? Menunggu. Pendapat tentang waktu? It's the most precious thing in the world. Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Hidup untuk makan. Pete atau jengkol? Pete. Negative self talk atau positive self talk?
Oh ya positif dong. Tempat liburan terindah? Aduh, so far masih Bali. Umur berapa mabuk cinta? SMP. Sakit hati kalau? Kalau dibohongin. Pendapat tentang netizen? Sampah. 15 ya? Yes. Gue udah worried nih. Gue ngejelasin pengalaman yang gue akan jawabnya. Susah itu. 15 so good. Leo, kita sekarang ngomongin UMKM. Ya. Gue tahu bahwa produk negeri kita ini bagusnya luar biasa. Dari zaman dulu, semua orang bule yang datang ke Indonesia atau bawa barang Indonesia ke luar negeri ke keluarga mereka itu terengah-engah dengan hasil kerajinan kita yang amazing. Bener-bener amazing ya. Beyond. Tapi banyak juga orang yang dari tahun 90-an bilang bahwa quality control. Itu dulu tahun 90-an. Bagaimana dengan sekarang? Ya sekarang dengan seiring teknologi kali ya. Ya itu sudah improve gitu. Sekarang kita ada farming dengan IoT gitu kan, ada CNC gitu kan, ada macam-macam lah. Pokoknya teknologi application dalam manufacturing atau dalam proses QA atau QC gitu misalnya. Of course itu membantu. Sayangnya sekarang justru resourcesnya udah mulai hilang, udah mulai habis. Jadi kayak contoh misalnya, zaman dulu mungkin kerajinan kita yang terkenal itu mungkin bahan dasar kayunya kayu jati, terus jatinya masih bagus. Nah sekarang lu cari jati yang tua, yang warnanya seperti itu, udah nggak ada, udah sulit sekali. Gitu. Jadi istilahnya sekarang kita udah mulai masuk ke dalam satu dunia atau industrial ininya yang lebih menggunakan misalnya ya komponen-komponen bahan baku yang ada aja gitu kan, yang seadanya. Yang mungkin bukan terbaik lagi karena ini butuh waktu ya untuk bisa menghasilkan seperti itu lagi kan. So the challenge is still there. Cuman ya kreativitas makin tinggi, anak-anaknya makin pinter. I think the ease of doing business juga makin mudah sekarang gitu kan. Banyak yang gratis toolsnya. Jadi ya tergantung lu aja sih gimana mau tampil gitu kan atau bersaing compete di ini. Tapi khusus untuk craft, ini kan ada cantelan budayanya ya, gitu ya. Ini yang I think is more important gitu. Gimana caranya kita bisa, bukannya museum sih, karena gue against museum, menjadikan satu daerah itu dimuseumkan gitu, itu tuh nggak benar juga gitu kan, nggak tepat juga. Gimana daily life ini bisa evolve, bergerak. Relevan. Karena kan ada produk yang dijual kan. Kalau museum kan ada di situ karena memang udah barang lama gitu kan yang perlu diexhibit. Tapi produk yang dijual ini juga mungkin harus dikurasi lagi gitu kan. Kalau produk kebudayaan ini juga jangan sampai misalnya nanti mengganggu proses budayanya gitu kan. Atau bahkan merusak gitu. Which is tourism biasanya membawa itu gitu kan. Yes, it brings demand. Tapi juga it brought catastrophe gitu dalam arti ya banyak hal lah ya. Jadi artinya hal-hal yang sakral itu mungkin jadi down gitu kan, menjadi tidak sakral lagi, akhirnya juga lose meaning gitu ya kan. Dan buat apa gitu? Mimpi gue itu adalah kita tuh bisa ya ini sekali lagi nggak politik correct, belagu di negara sendiri. Gue tuh maunya begitu dari dulu gitu kan, kayak like petatang petenteng. Ya ini barang gua loh, ya kan. Lu nggak bisa ngomong babi bu gitu karena ini barang gua, cantelan budaya yang di gua, gitu kan. Resourcesnya gua ada, indikasi geografisnya gua punya, gitu kan. Jadi dari ujung sampai ujung itu kita menang. You cannot deny, gitu kan, dan nggak bisa disregard apapun. Ya tinggal lu mau beli apa enggak. Sama aja kayak misalnya mereka Eropa, gitu kan, membuat suatu produk dan dia they stand behind it gitu ya kan. Let's say ini deh contoh yang ini misalnya wine. Ya wine dari Perancis the best region is Bordeaux misalnya. Yang klaim wine dari Bordeaux paling bagus di dunia siapa? Ya mereka. Dan di endorse sama negaranya gitu kan. Ada IG-nya, ada indikasi geografisnya. Nah, kita
mau memprotek itu bagaimana gitu istilahnya. Ya jangan, nggak mungkin dong kita jual wine ke orang Perancis atau kita jual sushi ke orang Jepang gitu. Ya kita bisa jual barang kita dong. Tentu. Kayak misalnya entar nanti apalah, kenapa rendang ini rasanya begini pedas? Ya emang begitu bro. Gitu, maksudnya lagi emang begitu, nggak bisa jangan dibikin manis dong. Jadi nggak bisa, emang begini gitu kan. Dari sananya begitu gitu kan, ya lu ikutin aja. Tapi gua nggak suka, wow, ya bad for you gitu ya kan. Nah tapi kan this kebudayaan apa ya, infiltrasi atau mungkin apa namanya brainwashing gitu kan, ini kan butuh waktu sampai akhirnya dia benar-benar embedded, kitanya juga mesti amin bersama baru mereka mengadopsi gitu kan. Kemarin gue kebetulan nggak sengaja gitu ketemu sama salah satu company K-pop yang besar yang aktif di Indonesia gitu kan, entertainment company lah. Ya ngobrol-ngobrol, gila ya, kalian tuh berhasil membuat K-pop seperti itu. How many years does it take? Gue bilang 20 years kan? Dia bilang, no, it's way more than that. My chairman, dia bilang gitu ya, my chairman ini pendiri kita gitu, itu 30 tahun yang lalu udah ngomong seperti ini. Nah, kita kapan dong gitu, maksudnya ini kalau nggak mulai sekarang. Amin bersamanya aja belum. Amin bersamanya aja belum gitu kan. Mau mulainya kapan? And then it's gonna take us another 1 dekade minimal, atau mungkin 2 dekade sampai itu jadi kultur yang bisa global gitu. Jadi spirit kolaborasinya tuh perlu dibuka isi kepala tiap orang dong. Betul. Cuman kan ya apa ya, ngejahit ini kan simpul-simpul ini kan nggak gampang ya. Betul. Makanya simpulnya menurut gua ya lokalitas dulu gitu. Satu pulau ya kan. Nanti satu pulau dulu deh amin bersama gitu kan. Ntar apa, atau satu kabupaten, satu provinsi gitu kan. Itu dulu lah gitu kan. Karena lebih mudah kan kalau lebih mudah. Small group betul. Of people kan gitu lo punya common denominator yang lebih jelas gitu kan. Bisa relate juga. Rumpun kan. Ya kan. Nah, makanya kembali ke akar itu kan penting kan gitu. Kembali ke akar untuk melihat kayak misalnya gue tuh ya bukannya kita udah gitu nanti berantem gitu ya kan. Ya enggak. Tapi it's very important sih maksudnya untuk jadiin masing-masing. Iya, setuju banget karena memang ada visi yang sangat jelas yang bisa kita jalanin bersama-sama untuk punya rasa kebersamaan dan bangga terhadap semua apa yang lahir di negeri ini dan dibuat di negeri ini. Ya. Termasuk juga abis ini gue mau nanya ke lo, Yo, dari kacamata lo gitu ya sebagai orang yang ada di industri ini, terus juga ada di pemerintahan yang melihat dan juga mengkurasi produk-produk UMKM. Gue percaya banyak teman-teman kita juga yang memang ingin menawarkan produknya. Apa sih parameter-parameter yang mereka bisa persiapkan dan mereka buat sehingga produk yang mereka tampilkan itu memang stands among the crowd. Abis ini ya? Boleh. Asik. Bapak yang satu ini memang sangat konsisten mengupayakan pemberdayaan UMKM dan industri kreatif di Indonesia. Yuk, sebelum lo jawab pertanyaan gue soal parameter itu, ceritain dong tentang industri makerspace dengan self-made. Oke. Jadi waktu itu mungkin jalan Bright Spot udah keberapa, The Goose Apartment juga udah kok nggak salah tahun kedua, ketiga gitu. Dimana waktu itu perdebatan di meeting mingguan kita nih kayak ini brand kan mulai ada saingan kan. Jadi kan The Goose Apartment keluar, terus gitu kayak wah gimana. And then everybody also wants to be like The Goose Apartment dong. Pasti, gitu kan. pasti. Gak apa-apa, itu natural. It's good gitu kan. Tapi kemudian kan ternyata kan brand-brand yang ada gak segitu banyaknya, sehingga banyaklah gitu ya terjadi pembajakan gitu, di mana which is normal gitu ya kan. Diskusinya adalah kok dia nggak setia sih gitu, kok dia nggak loyal sih sama kita udah gedein dia lalala gitulah ceritanya. Gue tahu siapa aja tuh pasti. Ya nggak usah name lah. Udah bodo amat. Itu masa lalu. Tapi intinya gini. Gua mungkin lebih objektif dalam menyikapinya gitu ya, bukannya kenapa-napa. Maksud gua, ya kan kita bukan bapak emaknya, ya kan kita juga bukan yang ngeduitin mereka gitu. It was transactional, ya kan ini mutual transactional gitu kan. So, gua sempat ke long story short, gua ke Bandung ketemu sama sepuh Kang Dendi Darman gitu kan, main lah bukannya ketemu, main.
ke tempatnya dia uncle gitu kan di Gudang Selatan. Terus gue liat kayak orang kayak nggak pernah kerja ya gitu ya. Makan bakso, makan bakmi, skateboardan gitu kan, ya udahlah sebatang dulu whatever gitu. Dan tapi ada sense of community yang luar biasa. Karena ada yang dateng, woi kenalin nih, ini dia bikin ini gua nih, dulu dia apalah hidup. gitu. Ntar setengah jam lagi datang lagi siapa gitu kan. And I sense the respect, I sense the camaraderie, yang which is itu missing di kota besar. Jadi we come together itu transaksional, kita nggak datang grassroots gitu kan, kita nggak come up together. So I felt like it was missing gitu. Nah pulang gue langsung kayak nggak bisa nih begini terus gitu ya kan. Karena sebetulnya sekali lagi egois nih, supply chain-nya kalau digituin gitu nggak digarap, ini nanti habis nih bisnis kita, bubar juga kitanya gitu kan. Ya udah, idenya awalnya begitu. Yuk bikin studio lah di Bandung, kasih aja mesin jahit segala macam, ntar kita konekin ke pabrik lalalala. Well, sort of caught the momentum, tapi akhirnya mungkin secara bisnis model ya untuk Debusepar menjalankan itu ya mungkin nggak tepat juga gitu ya. Ya udah akhirnya gue jalan sendiri. Nah itulah cikal bakal industri makerspace gitu. Nah di mana ya self made itu adalah ya gue juga sering ngeliat, mohon maaf gitu maksudnya ke teman-teman. Ya gue selalu bilang, ya lu nggak becus ngapa-ngapain terus mau bikin brand apa gitu ya kan, kayak like mau bikin brand fashion nggak ngerti bikin pola gitu, jahit aja kagak pernah, bikin brand sepatu kayak lu ngerti kulit aja. Filosofinya gitu, ya kan? udah salah. Iya maksudnya kayak like lu mau ya karena lu goreng nasi goreng kornet gitu waktu masih kuliahan gitu, terus ya teman kos lu bilang enak, pengen bikin restoran lagi. Ya emang tentu itu enak karena lu lagi bokeh gitu berdua gitu ya kan. Ya pas-pasan ya enak lah ya gitu kan. Doesn't mean you have to have a restaurant gitu maksudnya. Nah, jadi akhirnya ya gue pikir ya basic skillnya punya dulu dong. Nah, itulah yang kita latih atau kita berikan, tawarkan di industry makerspace. Super basic skill sebelum lu menentukan ya gue mau jadi apa. Jadi ya lu cobain aja dulu. Ya, cobain aja kepotong dulu ya kan. Pernah berdarah nggak kena cutter gitu kan waktu bikin tas gitu misalnya. Ya, and then you that is the beauty of the process. That is the beauty of the process gitu kan. So this belief in process, self made gitu kan, artinya adalah ya ini inward gitu kan, dan habis itu baru keluar gitu. Sebetulnya dasarnya itu aja sih. And then terus berkembang sampai akhirnya menjadi berapa modul gitu kan, jadi 60-an modul di akhirnya. Cuman ya sayangnya kemarin karena pandemi ini, karena sangat-sangat one on one ya kita harus hiatus. Cuman ya ini gue lagi ngerancang reinkarnasinya lagi bagaimana. Oke. Gitu. Jadi ini lead to my previous question. Kacamata lo yang di dalam untuk mengkurasi sebuah produk. Apa sih parameternya? Sebetulnya objektivitas gue tuh skewed banget sih sebetulnya. Jadi kadang-kadang ini kemarin kayak gue jadi mentor nih gitu kan dalam satu penjurian gitu misalnya, gue sorry tuh saya gue ngeliat sampulnya juga sih gitu. Sampulnya dulu gitu ya kan, karena gue orang desain. Jadi mata gue jahat gitu kan, mulut gue lebih jahat lagi. Tapi kan gue genuine. Yes gitu. Tapi maksudnya ini gue nggak ngomong gue standarnya ketinggian ya, tapi gini contoh. Kayak kemarin waktu penjurian, itu kalau misalnya ini gue nggak makan gitu. Karena sorry to say, my wife is a super cook. Ya, jago masak banget, lidah gue udah hancur. Standar gue udah di sini. Gitu ya. Kalau nggak lebih bagus dari dia, ngapain gue makan? Iya kan? So, it's an objectivity, yes gitu. Tapi akhirnya ya mungkin kesannya kayak ya belagu lah gitu kan. Kayak, wah gimana gitu. Tapi nggak begitu sebetulnya. Emang lu jangan nanggung. Gue makan. Jangan nanggung. Gue makan kok. Jangan kentang kena tanggung. Yang di pinggir jalan gue makan. I'm not a snob gitu kan. Tapi yang di tengah-tengah ini justru yang nanggung. Atau sekalian yang di atas yang bener juga tapi mahal. Nggak apa-apa. Value it's here and it's here. Ya kalau value ya ini agak polar gitu kan. Nah in between ini nih yang kadang-kadang nggak jelas, nanggung kan gitu kan. Nah itu sih kalau dalam judging atau mentoring. Kayak kemarin juga gue terlibat di salah satu ini kan juga jadi judge juga. Gue sapa yang misalnya yang bener-bener yang aduh sorry itu saya yang kecil sekali. Gue sapa gitu. Karena gue merasa mereka tuh pasti genuine. Itu
pasti mereka genuine. Mereka mulai bisnis itu nomor satu biasanya mau bantu orang sekitar dia. Dan menurut gue itu genuine. For the sake of profit. Yes. Dan menurut gue itu genuine. Dan itu gue udah ngerti reasoning di belakang dia. Dia punya apa? Dia punya push gitu. Gue udah ngerti. Jadi kalau mau dibimbing itu lebih gampang. Iya. Dibanding. Iya. Ya punya duit, punya udah educated, niat segala macem nggak jelas gitu kan, whatever gitu, nanggung. Atau sekalian emang yang pinter, wah ini emangnya Ivy League lah apa segala macam, nggak nanggung nih gitu ya kan. Yang nanggung ini, ya menurut gue ya susah gitu. Akhirnya kelihatan kok gitu maksudnya. Dan dalam satu industri yang sekarang mungkin udah makin mature, ya bahasa ininya bohong lu kelihatan. Dengan mudah, dengan mudah, I can smell you, I can see you gitu kan from miles away, gitu sebelum lu buka suara, ya kan, ya udah tinggal cobain dikit, atau gue tinggal ini, gue dissect dikit, gue observasi dikit, kelihatan kok, gitu. Jadi sebenarnya adalah lack of reference and taste. No, lack of genuine intention. Genuine intention. Iya, gitu ya, maksud gue. Intensinya, makanya sebelum kita ngomong bisnis model, sebelum kita ngomong ini, psikografiknya dulu lah. Ya, kita dissect dulu lah gitu. Maksudnya, lu kenapa sih mau memulai sesuatu tuh kenapa? Reasoningnya tuh, why-nya, why, what, dan segala macamnya itu mesti jelas dulu gitu kan, core-nya gitu. Otherwise, don't do it. Gitu ya kan, karena it's not gonna be believable anyway. Gitu loh. Walaupun sesimpel gue mau bantu orang, udah. Dan I know what's your motivation. Gue pengen buktiin ke orang tua gue. Nah, gitu, I know your motivation. But if you have no obvious ini, nggak bulat gitu, kelihatan. Mana yang lebih, lo kan dealing dengan millennials dan zillennials. Are they the same kind of creature? I think the millennials kalau dibilang ya ini yang nge-dissect millennials sudah banyak ya, yang apa segala macam. And it's true, maybe I don't know, gue bukan expertnya. Tapi kalau the Z, menurut gue tuh mereka sebetulnya they're very blessed, gitu kan, digital native dari kecil dan segala macam. Tapi dan talentanya nggak ada kurangnya, gitu ya. Knowledge wise, gokil and deep, right? Deep, gitu kan. Kecil-kecil udah jago ngomong gitu segala macam. Mulai kayak what the hell gitu. Iya. And they're very fast. Yes. Fast. Kemarin anak gue baru lulus SD. Kemarin ya sama ininya dia yang cum laude-nya gitu kan. Buset, public speaking-nya jago banget gitu. Yang gue kayak, wah anak gue cemen banget lah dibandingin dia gitu. Tapi kan it's like wow, you can get to that level gitu kan. Iya. At what 12 years old gitu maksudnya. Gue masih ngapain umur 12 gitu. So a lot of respect in that sense. Cuman the Z I think justru mungkin karena mereka adoption levelnya itu tinggi juga gitu. Jadi mereka juga apa ya, too much too soon kali ya. Kalau gue ngeliatnya ya, too much too soon, and then ya itu kan biasanya larinya ke sini, gitu kan. You don't have time gitu, maksudnya untuk relax, untuk chill, untuk mungkin in some cases untuk don't care bahkan, gitu ya, kan? About sesuatu gitu ya kan. Ya mental block itu kan juga kadang-kadang penting ya, gitu ya, buat lu bisa survive gitu ya kan. Yeah, for what you stands for. Iya, atau mungkin untuk hanya supaya lu nggak over kuota aja gitu, over di dalam, mikirin semuanya dipikirin. Iya. Nggak semuanya harus dipikirin, betul. mungkin nggak semuanya itu tanggung jawab lu. Betul. Nah, mungkin the Z is a bit like that gitu. Ya, because they're so exposed gitu kan, and so connected. Informasi juga ada. Kalau dulu kan kita nggak tahu, nggak acuh sama nggak tahu kan beda tipis. So ya gue selalu bilang ya apa tuh namanya, kalau nggak tahu itu ini bliss is a bliss, ignorance is bliss. I like that quote gitu kan, and ignorance-nya itu bukan berarti lu nggak care gimana, tapi ya kalau lu mau contempt, orang kan udah bilang, wah lu harus bisa contempt segala macam. Ya, one of the easy way is to be don't know much gitu. Iya. Tahu banyak, padahal lu juga nggak tahu amat. Ada orang yang lebih tahu. Iya, ada orang yang lebih tahu, tapi lu kesannya udah expert gitu. Ya akhirnya lu overanalyze gitu kan, atau mungkin overanalyze-nya malah kesini lagi, jadi self harm. Jadi apa yang lo jelasin bisa juga diinterpretasikan dalam sebuah bentuk usaha apapun ya. Oh ya.
produk, services, anything. Sangat. I think. Dan bisa jadi good embryo kan, it's good to start with. Iya, apa ya istilahnya mungkin sekarang ya discussion, a good conversation, it becomes a commodity, gitu. Dan I think ini apa yang kita lakukan sekarang ini this is so precious, gitu. Maksudnya ini precious di masa-masa dimana ya mungkin itu there's a lack of, gitu kan, good conversation. Sama seperti misalnya gue dulu ngebaca gitu misalnya buku-buku. Nah itu buku itu dikompal dari surat-surat gitu, surat-surat lama gitu kan, tahun 50-an, 40-an. Orang zaman dulu poetik banget, puitis banget ya gitu ya. Maksudnya nulis surat deep gitu. Tapi gue membayangkan why bisa begitu in general atau mungkin memang orang ini spesial. Memang of course orang ini spesial, tapi in general gue membayangkan lu nulis surat, lu ketemu kan 3 bulan lagi, itu surat nyampe 3 bulan lagi zaman itu ya, atau mungkin 6 bulan. Lu ngeliat matahari terbenam, lu mau mendeskripsikan itu, ya nggak mungkin lu deskripsikan, bro, mataharinya keren banget nih, gitu ya, nggak mungkin lah ya, gitu kan. Anjay. One word gitu kayak anjay, gitu kan. Nggak mungkin, lu pasti yang slowly diminishing into the oblivion gitu kan, naratif. Lu deskripsiin semua, I feel the breeze in my hair, poetik. Karena baru nyampe 3 bulan lagi. Ya dia buka, dia pengen bisa feel it through words gitu kan. Zaman sekarang kagak. Di mana lu gitu kan. Jadi sebenarnya yang tadi lo jelasin juga bisa diterjemahkan juga dalam sebuah journey ketika seseorang melihat sebuah produk ya. Iya. Dan itu bisa, ya kan bisa jadi refleksi dan ini kok gue banget gitu ya. Mungkin itu bisa juga jadi jadi bisa dibilang hal yang sangat fundamental dari sebuah hasil-hasil yang kemudian jadi kurasi. Betul. Untuk melihat mungkin the story behind that ideas. Apa ya? Salah satu yang sering dilontarkan ke pertanyaan lah ke gue gitu kayak bilangnya. Pokoknya inti sarinya adalah gini. Apakah semua harus menjadi besar? Gitu kan. Ide, brand segala macam. Juga ya. Zaman sekarang. Zaman sekarang sih enggak ya. Kayaknya enggak ya. Kayaknya I think mengecil ya. You have to be content with your size and your capability dan itu marketnya selalu ada. And by the way, the Z itu juga responnya ke yang itu dan dia lebih juga sustain, right? Lebih sustain, iya kan? Lebih agile segala macam. Jadi gue juga nggak mau atau mungkin lebih berhati-hati ketika menyarankan. Wah, lu mesti capitalize nih. Ada ide-ide yang begitu, ada juga ide yang nggak harus begitu. Betul. Yang lu bisa stay at a certain scale, skala-skala. Proporsi itu penting, skala itu penting, tahu diri, ya kan? Dan itu bisa membuat lu lebih sustain. And you enjoy. Kayak misalnya gue bikin, ya inilah Bami 3 Marga gitu. Tujuan utamanya tuh nongkrong sama partner gue gitu kan, celana pendek, sendal jepit gitu kan, kayak kongkok gitu kan, ya udah, berapa omset hari ini? Oh ya cuan banyak, oke, udah ya ngobrol lagi gitu kan. Literally, there was the discussion before we do it. Start the business. Yes. Karena itu satu pleasure in life. Nongkrong di weekend gitu kan, dengan angkat kaki gitu kan, nonchalant, bodoh amat gitu, tapi you're ada safety net lah istilahnya gitu kan dalam menjalankan bisnis itu kan pleasure in life gitu. Tapi bukannya uang yang gimana banget. No. Dan ketinggian juga dan juga nggak manageable kan? Nggak manageable. Akhirnya lu spread to thin. Akhirnya jadi sebel. Akhirnya lu nggak nongkrong juga. Akhirnya lu berantem juga. Lu buyar dong. Ide awalnya gitu kan. Terus buat apa gitu maksudnya? What for? Like what is it that yang lu cherish di awal itu apa sih? Nah, kalau lu nggak mau melacur dan lu bisa stay true terhadap intensi lu yang di awal itu, good for you. But most people nggak bisa. Thank you Leo, thank you so much. Yes. Wow, asik banget nggak berhenti kalau ngomong sama Leo dari dulu. Yuk di depan lo ada buku, lo boleh coret-coret tulis-tulis sambil itu ada spidol. Pulpen ini pulpen gua ini. Pulpen gua. Oke. Silakan. Karena paling murah. Oh iya benar. Sambil lo coret-coret, tulis-tulis, gua mau memberikan catatan kecil kepada teman-teman sekalian yang tadi sudah kita bahas bersama-sama. Betapa pentingnya sebuah ekspektasi itu bisa di-manage dari hal yang sangat simpel sederhana.
apa yang bisa teman-teman rundingkan dengan mungkin mitra bisnis, orang-orang yang sejalan sepemikiran untuk memberikan kontribusi. Apapun kontribusi yang akan diberikan, tapi dilihat juga tidak boleh terlalu tinggi, juga harus sesuai dengan scale yang kita punya, jangan terlalu mimpi, tapi juga mencari diferensiasi yang sangat berbeda. Di awal tadi Leo mengatakan tentang berani ya, berani menampilkan apa yang ada dalam diri kita. Berani tahu, berani cari, berani belajar lagi, berani coba lagi, dan ada proses yang nanti akan kita lewati sampai akhirnya kita menemukan sebuah pola atau pattern, dan prosesnya pasti trial and error. Dan disitulah sebuah inisiatif yang bisa dijalankan dengan proses yang sangat bagus, tapi juga mengusung nilai-nilai yang ada di negeri kita supaya belagu di negeri sendiri, kata Leonard Theo Sabrata. Belagu di negeri sendiri. Ya kita bangga karena ini yang kita punya dan ini yang kita lakukan. Dan tentunya inisiatif yang dijalankan dalam bisnis proses itu akan terus bertumbuh dan berjalan, tapi juga nggak boleh muluk-muluk, nggak boleh mimpi ketinggian, entar lo jadi sebal. Yeah. Oke Leo, apa yang lo tulis coba boleh tunjukin? Ya, expected lah ya. I'm still, gue masih konsisten kok orangnya. Cakep. Self-made. Self-made, ya yang pasti believe in proses itu penting selalu gitu kan. And I think gak usah terlalu jargon-jargon, simple-simple aja gitu ya. Dan ini aja udah susah. Menurut gue ini aja udah susah. Oke. Gitu. So, gue yang thank you Win. Oh, gue thank you. Gue mau kasih mark buat lo. Thank you. Thank you. Untuk menutup, gue punya jargon lagi nih. Siap. Lo lihat gue dong, ntar lo ikutin ya. So we Okay. have to think right, do right, and speak right. Asik. Asik. Think right, do right, and speak right. And speak right. Asik. Asik. Asik.